menurut saya kalau emang benar-benar kejadian, ini kesempatan sekali seumur hidup sih buat kita. Benar-benar Messi pakai seragam Argentina kan bisa jadi tahun depan pensiun. Betul. Dengan status living goat, statusnya juara dunia, Betul. itu Iya, sih iya, benar-benar ini banget sih, Status priceless. juara dunia ke Indonesia. Oh, itu Iya. top sih. Tapi selain Argentina ada lagi nggak sih negara atau mungkin klub yang ini kan pre-season. Iya, Biasanya iya. kan kita beberapa tahun lalu ada Chelsea, ada Liverpool, sempat Juve ya? Iya, betul. Juve, Inter juga kalau nggak salah. Maksud gua Arsenal. ini lu ada ini nggak, ada pre-season ini ada yang berangkat ke Indonesia nggak? Terakhir sih itu kita bicara Barcelona, gitu udah dapat surat penunjukan juga dari Barcelona, udah serius. Cuman akhirnya mereka nggak mau pre-season, post-season. Position, oke. Jadi Oke. tapi cuman maunya satu kota aja, karena jadi maksudnya dia kan lagi kekurangan dana, mereka mau ngejar datang langsung pulang lagi. Tahun lalu kan ke Australia. Dan kendala yang saya dengar ya, maksudnya kendala kadang klub-klub luar kesini untuk pre-season itu mereka tuh agak bingung karena nggak menemukan lawan yang cukup signifikan. Iya. Karena kalau ke pre-season lo kompetitif harus ya. mempersiapkan. Kompetitif, Makanya gitu. post-season ya, makanya post-season tuh mereka lebih suka sebelum karena ya liburan. kita komersil aja gitu. Gitu. Nah, Karena tapi sekarang ini kendalanya masalah jadwal. Jadi kan jadwal Liga Indonesia itu kan ya sebelum eranya Pak Erik ini ya, mungkin kan sering berubah-berubah. Nah, Pak Erik baru masuk, baru ditetapin 1 Juli. Nah, itu klub-klub Eropa tuh udah mulai ngelirik. baru mulai pre-season, baru mulai persiapan. Oke. Nah, kita udah mulai. Walaupun kita mau klub-klub yang tier 2 gitu contoh ya. Kita Liga udah mulai 1 Juli. Iya Terus benar. ya, agak sulit ya. Agak sulit. Klub juga agak riskan sih. Iya. Itu deket banget. Betul. Mungkin setelah 2-3 periode Pak Erik, jadwalnya udah mulai tersusun, mungkin lebih enak lagi buat pre-season atau post-season. Benar. Karena kemarin kita sempat wawancara legendnya Dortmund ya, kiper Weidenfeller, terus juga kabarnya juga Gladbach mau versus Kesini, Persija ya. katanya gitu. Dia kan mungkin nggak terlepas dari pelatih Persija Thomas Doll yang merupakan warga Jerman. Ya. Tapi kalau misalnya kan dulu kan pernah batal tuh ya, tadi yang lo bilang MU batal, lalu Dortmund juga batal. Asal keamanan ya, Mas? Sebulan sebelum. Iya, karena kan kanjuruhan. Iya. Lu efeknya ada nggak sih upaya nih? Maksudnya kan Mas Arief yang langsung in charge ke klub-klub itu, artinya ketemu sama klub-klub itu. Ada nggak sih jadinya barrier atau halangan yang memang membuat Mas Arief agak susah nih datengin klub-klub lagi? Kalau untuk spesifik untuk MU sendiri, dia terasa trauma sih ada sih. Jadi kan udah berapa kali mereka emang approach untuk mau ke Indonesia, tapi akhirnya cuma sampai Singapura. Bangkok. Karena kan bener-bener dia yang targetnya gitu kan. Kalau klub lain kan mungkin masih gimana sih, mungkin rasanya kita pernah mau di sniper gitu ke tempat situ kan, kita mau datang lagi juga aduh pakai helm dulu deh bagaimana gitu kan. Itu MU ya Mas, memang itu sudah komunikasi langsung maksudnya. Iya, berapa kali ada MU. ketakutan itu ya. Ada. Kelihatan maksudnya walaupun mereka nggak ya selalu diplomasi ya, cuman maksudnya kelihatan mereka ada rasa keparnoan itu. Kelihatan. Oke. Dalam tahun ini berarti nggak ada, kalau dari kabar Mas Arief ya, nggak ada klub Indonesia yang klub luar yang bakal kesini. Saya ada sih satu klub yang klubnya nggak terlalu terkenal, tapi ada lumayan ada bintang, tapi ya belum ketemu jadwalnya. Klub apa nih Mas? Górnik Zabrze, klubnya Lukas Podolski dari Polandia. Oh. Gitu. Okay. Nah itu menurut saya sebenarnya itu lebih menarik dibanding contoh Lyon. Nama klubnya lebih besar, tapi kan fans klubnya nggak ada juga. Betul. Jadi lebih baik mendingan klub ada ikonnya ya? Betul. Kayak dulu Hertha Berlin contoh ada Boateng, lebih menarik gitu loh. Kita di sini tuh secara analisa lebih ke bintang sebenarnya, bintang main dan. Makanya kan banyak tuh kadang-kadang datengin cuma mantan pemain. Iya. Dan Bener. itu pasti akan disandingkan dengan klub-klub ya lawannya. Iya, lawan klub. Emang Emang kan klub bisa rame. betul, supporternya rame, dan emang idealnya klub kita harus lebih sering sih ketemu. Ya kan alhamdulillah kan sekarang nggak ada pre-seasonnya, udah bukan yang klub lawan klub lokal lawan lokal kan. Ya, mungkin dari sini kan akan jauh lebih berkembang maksudnya. Klub-klub lokal kita gitu kan. Tapi penting sih kalau menurut Penting banget. Klub-klub Jerman sama klub Italia itu bedanya apa untuk terkait dengan rider tersendiri, atau cara approach-nya beda nggak gitu? Ama tadi Mas Alif bilang mungkin Inggris gitu, pasti sulit ya. Spanyol sulit. Yang pasti nomor 1 paling sulit itu Inggris.
mau klubnya apapun dia udah statusnya gue Premier League. Tengil ya. Iya, lebih satu juga dari mata uang dia nggak terima mata uang lain selain pound gitu. Wah, iya, dan segi ya kalau mau pakai bahasa tengilnya iyalah karena maksudnya dia ngerasa lebih Premier League. Superior ya. Lebih superior. Nah kalau bicara klub Jerman, dia sadar diri, maksudnya mereka harus lebih expand. Walaupun dari segi duit, mereka paling nggak butuh duit sebenarnya. Oh ya? Karena mereka sebenarnya klub paling nggak ada utang, paling kaya. Iya. Betul. Keuangannya sehat lah, bukan kaya lah, tapi keuangan sehat lah. Nggak kayak yang lain, kebanyakan pengeluarannya lebih banyak seperti itu. Kita ditulis kaya tapi masuk utang gede kan, sebenarnya kalau dihitung mungkin impas juga gitu. Ini ngomongin apa, MU ya? Karena Jerman itu ekonomi negaranya stabil, jadi fansnya datang beli segala macam. Kayak klub-klub Inggris juga sebenarnya banyak yang fansnya malah bukan dari Inggris, lebih dari luar ya. Dari luar. Dan secara culture sebenarnya paling sebenarnya sih enak. Jerman, Belanda, Eropa Barat lah gitu, maksudnya Inggris gitu masuk. Dia lebih apa-apa lebih advance, lebih saklek gitu. Kalau Eropa Selatan tuh lebih Indonesia lah, saya bilangnya kayak orang Indonesia. Portugal gitu ya? Portugal, Itali, Spanyol, lebih gampang lah ntar kita omongin. Iya, bisa kita lobby lah. Kelihatannya enak seperti itu, cuman pada prakteknya kalau untuk kerja, contoh bilang kamera gimana nih? Udah gampang gitu, tapi pas besok kita datang mau kerja, baterainya habis. Kameranya nggak ada. Mending baterainya habis. Kameranya nggak ada. Iya. Oh iya. Tapi memang berarti sebenarnya lebih gampang datengin klub Spanyol dibandingkan Inggris atau Spanyol atau Italia ya maksudnya? Tingkat ribetnya ya? Tingkat ribetnya nggak bisa dipukul rata sih, bener-bener kayak quote-unquote kayak hoki-hokian aja. Maksudnya emang tergantung dianya pas lagi mau ke Asia apa enggak, dianya emang pas lagi kadang dianya di Eropa lagi tinggi pasarnya, dia mikir ngapain gue jalan jauh-jauh, gue di sini-sini aja gitu, nggak bisa dipukul rata sih. Tapi yang jelas yang paling maniak bola menurut saya sih ya Italia sih. Italia ya, iya benar, fansnya juga banyak banget sih mengakar ya. Mengakar. Mas, terkait dengan kemarin mau datengin Dortmund, terus kabarnya ya Persija kabar doang, apa namanya Borussia Mönchengladbach gitu. Jerman pada mau kesini ada efek Thomas Doll nggak sih mas, benernya? Enggak sih, sebenarnya sih ya itu yang saya bilang, Jerman itu dari udah cukup lama ya, kita kan waktu itu juga sama Hamburg tuh 2013. Iya betul. Gitu. Jadi malah dari salah satu staffnya dari Hamburg itu keluar karena pertandingan itu keluar, dan dia buat agensi sendiri, ditunjuk juga dari Bundesliga waktu itu untuk expand marketnya, karena maksudnya semuanya pasti ujung-ujungnya pengen jadi kayak IPL juga walaupun tahu nggak gampang. Iya betul. Gitu. Banyak kok yang ngerubah jadwal pertandingan. Kemarin Liga Italia, gue lihat udah main siang tuh di sana. Di Indonesianya main, jadi biasa kan kita nonton Liga Italia kan tengah malam, dini hari gitu kan. Jadi sekarang tuh udah banyak ngikutin jejaknya Liga Inggris ya, karena memang Liga Inggris yang berani saat itu ngerubah jam pertandingan. Bahkan ada yang 18.30. Di Inggris jam berapa? Jam 3. Sekarang jam 12 siang, benar-benar jam makan siang. Itu ayam aja minggir ya. Ayam aja minggir. Enggak, tapi di sana dingin Don. Jam 12 sana jangan sampai nama jam 12 ini. Ya tergantung kalau di sana juga. Tapi bagi mereka tetap agak panas. Iya lah. Tetap agak panas. Mereka 20-an juga panas. Jam makan siang segala macam. Cuman kan bisa kita kalau ngomong jujur-jujuran ya, hal itu kan dulu dilakukan karena pasar Inggris belum seseksi Itali. Jadi dia willing untuk melakukan sacrifice ini gerilya karena segala macam. Nah, Itali tapi udah ngerasa di atas ya, mungkin lupa. Akhirnya sekarang udah kesalip jauh. Bingung deh ngejar. Ini agak ngelebar nih ya, karena kan di video yang sebelumnya waktu diundang ngebahas soal Mas Arif pernah bikin futsal di awal-awal gitu. Nah terus prestasi futsal Indonesia baru aja kembali mendominasi ASEAN di tingkat klub pada saat Black Steel Manokwari menjuarai AFF antar klub. Lagi-lagi final lawan Thailand dan tuan rumahnya Thailand. Ini susah banget di sepak bola, kita main tempat di kandang sendiri lawan Thailand susah menang ya kan. Nah, sedangkan kita 2 kali nih, tahun lalu Bintang Timur Surabaya, sekarang Black Steel Manokwari. Kalau ngeliat prestasi futsal 8 besar Asia mas, bahkan udah 6 besar Asia secara ranking. Nah, ada nggak kepikiran, apalagi kan ada gedung olahraga baru tuh yang mau jadi tuan rumah FIBA, datengin klub-klub asal Spanyol, Barcelona kah? Gitu, ada nggak lu kelintas pernah, cuman ya itu harus di-exercise lebih jauh lagi. Gimana sih bisnisnya gitu, karena kayak gini, saya juga banyak pertanyaan, orang bilang kenapa sih Nine Sport cuman fokusnya di promotor, kenapa nggak kayak yang lain-lain. Saya bilang bukannya nggak pengen kita expand, cuman promotor ini aja kita belum sukses.
terus nanti takutnya mau expand kemana-mana segala macam, akhirnya jadi nggak fokus, nggak spesialis, percuma jadinya quote and quote mediocre di banyak bidang. Kita pengen satu dulu. Nah sebenarnya tapi promotor futsal nggak menutup kemungkinan, karena kan itu sebenarnya core kita juga promotor. Betul. Cuman itu perlu kita exercise lebih jauh lagi, maksudnya pasarnya seperti apa, potensi bisnisnya. Iya, karena gue lihat sih ya ramai banget kan. Lu kalau tahu sendiri kalau Indonesia main tuh biasanya kita main di Jogja memang. Cuman itu penuh full. Tapi kan itu harga tiketnya berapa, Don? Enggak, gini. Sebetulnya balik lagi. Dan harga datengin Barcelona futsal sama Barcelona sepak bola juga beda, Is. Beda, iya. Nggak bakalan harganya nggak bakalan lu ngirim tiga klub Eropa, 2 klub Eropa deh, tambah tim nasional usia 20 sama tim nasional senior. Dibikin tuh empat tim itu ketemu. Wah, gue pikir bakal rame banget sih. Karena gue ngelihatnya animonya dan prestasi futsal lagi bagus. Dan gue rasa juga kalau ngelihat dari sponsor futsal ya, gue memang nggak bakal sebesar sepak bola, tapi gue yakin yang namanya diambil sama media-media atau TV-TV ini, gue rasa mereka pasti akan ambil minimal ya. Gue yakin banget sih itu akan membuka pintu ini banget futsal Eropa, karena mata Indonesia tertuju gara-gara Ricardinho. Iya benar. Ricardinho itu benar-benar menghipnotis banget, makanya gue bilang sampai beberapa pemain-pemain kelas dunia, top scorer Liga Brazil di Guinho itu main di Indonesia. Lu bayangin, itu nggak akan terjadi di sepak bola. Top scorer Liga Brazil sepak bola tiba-tiba main misalnya di Persik Kediri gitu. Ya maksudnya mau ya gitu ya. Ini mau karena apa? Animonya dan follower mereka tuh benar-benar langsung melonjak. Ada pemain satu asal Iran, ya di Iran mah lewat aja kali gitu kan, paling juga ya kalau kerja juga paling kerja kantoran gitu. Di Indonesia jadi bintang dan itu followernya juga ratusan ribu. Dan itu menurut gua itu salah satu daya tarik di Indonesia kan. Gitu. Ini bisa aja ya. Bisa ya. Ekspor. Nanti kita kamera tutup langsung ngobrol. Nah, Mas Arif, ke depan plannya dari Nine Sport seperti apa, Mas, untuk mendatangkan klub luar negeri? Mungkin ada dari tahun ini atau tahun depan atau gimana? Tahun depan kita masih terkendala jadwal ya, maksudnya kita mau memastikan dulu jadwalnya. Kalau tahun ini sih ada beberapa, itu salah satunya tadi yang saya sebut. Barcelona kan udah nggak jadi. Klub Polandia itu tadi. Nah, tapi untuk di summer ini kita emang agak susah sih, karena maksudnya jadwal liga udah mulai 1 Juli dan bicara udah sama klub-klub Indonesia, mereka pengen fokus di liga gitu. Gitu. Nggak lucu kan lagi pertandingan baru. Tahun depan pasti ada gitu. Kita pengen bawa klub-klub pastinya pengen juga gitu. Cuman yang paling kita tertarik sih gitu, kita pernah diskusi juga joining league sih, kita pengen bawa pemain-pemain muda kita untuk main di Liga Belanda gitu, main di Liga resmi Belanda. Itu yang kita pengen mengkatrol timnas kita secara lebih cepat. Sama kayak Garuda Select dong berarti itu? Kalau Garuda Select kan bukan pertandingan official. Jadi sebenarnya sama kayak dulu Primavera. Tapi kan Primavera ikut di bawah timnya Sampdoria. Ini kita bener-bener tim sendiri, contoh Garuda Muda gitu ya. Nah, itu kita masukin di situ. Kayak di Uruguay. Iya, kayak Brunei sempat main di Liga Malaysia. Betul. Kayak gitu. Tim Jepang main di ini aja di Singapura gitu. Tapi ini kita bicara youth. Gitu. Karena menurut kita ya kan banyak nih pemain-pemain muda kita main di klub-klub lain gitu ya, misalnya klub-klub luar. Cuman kebanyakan mereka jadi banyak latihan ya kalau nggak salah. Karena mereka harus compete sama anak-anak yang dari kecil udah belajar sepak bolanya di level yang lebih tinggi. Jadi kalau dengan program ini saya yakin setiap minggu 11 anak Indonesia akan main secara resmi gitu, maksudnya kan starter. Walaupun mungkin kalah terus ya di awal-awal, tapi kan dari situ ada progresnya. Wah, bagus banget tuh, bagus. Ada Nice. program itu ya, Mas ya. Gila, luar biasa ya. Bocoran dikit aja, gue pasti penasaran nih. Bocoran dikit. Klub yang mau didatengin. Agak susah karena mereka itu nggak ngeplan itu nggak jauh-jauh banget gitu loh. Maksudnya sekarang belum ketahuan. Ya sekarang tapi rata-rata trennya yang sekarang ke Amerika, tahun depan biasanya ke Asia. Iya, bisa yang gitu. Ini Mas, itu bener ya kayak gitu ya? Maksudku tahun ganjil itu ke Asia misalnya, terus tahun rata-rata sih seperti itu. Rata-rata seperti itu. Dia jarang melakukan pengulangan di yang sama gitu. Rata-rata ya. Gue juga nungguin waktu itu kan, kalau misalnya kan gue suka Chelsea ya kan, tapi kalau pelatih Lampard nggak nonton. Lo suka klubnya apa, Mas? Klub, jujur sebagai fans Indonesia saya beda-beda sih. Di tiap liga. Iya, Liga Inggris. Liga Inggris Tottenham.
Wah, apa? Tim yang sudah pasrah dengan apa? Iya. Kalau Italinya? Kalau Itali saya antara Napoli sama Milan. Oh, ya Oke. kemarin luar juara. Iya. Kalau Dua apa musim lagi? ini. Spain. Barcelona. Wah, ya. Makanya sayang gagal tuh ya. Iya, Barcelona. Kalau Belanda Ajax, banyak makanya disebutin banyak. Iya, Habis iya. kan bingung ya, maksudnya kalau mungkin kalau orang Eropa nontonnya liga dia doang ya. Iya. Kalau kita kan Dikasih semuanya suguhan. dikasih. Betul. Kita doang di surga tontonan. Iya, enggak emang kita pasar. bener, kita yang pasar. Oke, Scorer. Siap. Luar biasa obrolan sama Mas Arief nih. Iya. Kayaknya banyak yang terbuka ya. Artinya mudah-mudahan jadi Argentina. Kalaupun nggak jadi pun ada beberapa tim-tim lain yang bisa Mas Arief datangkan. Argentina dulu lah kita berdua. Argentina ya, mudah-mudahan ya Messi. Kita juga pengen banget Iya. ngomong tadi kan. Ya. Artinya apa Bang Messi gitu kan. Mudah-mudahan kesampaian secara langsung. Iya, walaupun main di Solo juga nggak masalah mas ya, kalau misalnya jadi karena kan kabar. Kalau saya sebagai promotor, saya ngelihatnya sih idealnya mainnya di GBK. Karena satu dari segi bisnis daya beli Jakarta ya? Jakarta itu beda sama Solo. Oke. Yang kedua kan kandangnya timnas kan GBK. Iya, Dan dari segi harusnya. kapasitas. Jadi menurut kalau saya sebagai promotor, event historical ini baiknya di stadion historical. Oh. Gitu. Jangan Walaupun Solo juga historical. Stadion Manahan ya. Tapi untuk timnas, Iya. Jangan dibawa ke politik juga, Is. Iya. Yang kan mau 2024 ini. Siapa tahu ada yang mau bawa ke politik. Oke, Scorer. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Dan juga komen-komen. Komennya jangan headset, saya udah capek bacainnya. Yang pasti grup WhatsApp anti STJ itu nggak ada. Gitu. Iya. tadi bukan baru ini, Pak. Itu baru invite. Itu baru ganti admin. Oke, Guru Dodi Zola. Gua Ketan. Arif Putra. Bye. See you, bye.